Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat kita bertemu, berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan selamat datang kepada seluruh jemaat atau siapa yang baru ketemu saat ini. Tuhan menyambut dengan sukacita dan semua umat Tuhan akan bersukacita bersama. Kita akan mengagungkan Tuhan, pemeliharaannya yang begitu besar membawa kita pagi hari ini ada dengan keadaan sebagaimana ada. Kita mengembalikan pujian hanya kepada Tuhan. Sebelum kita ibadah, kita mau duduk sebentar, kita akan mengucap syukur dan berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu Bapa kami yang di surga. Engkau Allah kami yang sangat baik. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga pagi hari ini Tuhan Engkau membawa kami dalam rancangan-Mu yang indah. Kami ada di hadirat-Mu, kerinduan kami jumpa dengan Engkau untuk merasakan kebaikan dan karya-karya-Mu yang ajaib. Sebab itu Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Allah Roh Kudus akan mengisi setiap hati kami, setiap tempat-tempat yang kosong. Kami percaya Engkau ada bersama kami, dan kami menghormati kehadiran-Mu ya Tuhan. Beracara bersama kami Tuhan pagi hari ini, sehingga kami merasa dipulihkan. Kami lebih mengharapkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami taruh segalanya di dalam tangan-Mu. Acara ibadah kami sampai pada akhirnya ada di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau bekerja, dan kuasa-kuasa yang akan mengganggu, menghalangi, dihancurkan, dihalaukan dalam nama Yesus. Kami berkemenangan bersama Tuhan, dan kami pulang membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Inilah doa syukur kami. Kami mau memuji Engkau. Kami alaskan ibadah kami ini hanya di dalam satu nama yang ajaib. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberi pujian kita, penyembahan kita sebagai balasan kepada Tuhan yang sudah memberikan pertolongan dan pemeliharaannya. Naikkan kepada Tuhan bahwa Engkau membuktikan. Amin, amin. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi
I stand in
nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Sudah kita berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Demikian dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti-nantikan Tuhan berarti menantikan kedatangan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berarti menunggu untuk berbuat sesuatu jika Tuhan sudah datang. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada siang hari ini berjudul apa dan untuk apa kekuatan baru. Banyak orang menghimpun kekuatan untuk menunjukkan kepada sesamanya bahwa dia kuat dan hebat. Banyak orang yang menghimpun kekuatan untuk menindas mereka yang lemah. Banyak orang menghimpun kekuatan, menjadikan dirinya kuat supaya bisa mempengaruhi orang lain, agar orang lain mengikuti caranya hidup. Nah, manusia lebih mengutamakan kekuatan fisik, lebih mengutamakan manusia lahiriahnya. Kalau firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menunggu Tuhan, orang yang terus menunggu Tuhan dan melakukan sesuatu setelah Tuhan datang, tidak berkaitan dengan masalah fisik, tidak berkaitan dengan masalah bagaimana seseorang tampil kuat, gagah, dan hebat. Yang dimaksud dalam firman Tuhan pada siang hari ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Israel berada dalam pembuangan. Mereka berada dalam suatu negara yang rakyatnya memiliki satu perangai yang suka menyakiti orang lain. Bangsanya, bangsa Babel, suka menindas orang-orang yang lemah. Apalagi pada saat itu Israel sebagai budak, sebagai orang yang dibuang oleh Allah. Oleh sebab itu bangsa-bangsa di Babel yang ada di negara Babel, mereka memiliki kekuatan untuk menindas bangsa Israel, untuk memperdaya bangsa Israel. Dapat kita katakan, inilah yang merupakan nasib keberadaan orang-orang yang dikatakan minoritas dalam sebuah negara. Seperti Israel berada dalam kerajaan Babel. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka berada dalam pembuangan atau kerajaan Babel,
Mereka menggerutu kepada Tuhan. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka kecewa kepada Tuhan. Dengan pengertian, saya umat Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi mengapa harus hidup dalam penderitaan? Mengapa harus hidup dalam kesusahan? Mengapa terus menangis karena permasalahan hidup? Mereka berkata dalam ayat yang ke-27, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Dengan kata lain, setiap permasalahan datang kepadaku, setiap kesusahan, setiap kesengsaraan, setiap tangisan, seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan kehidupanku. Tuhan membiarkan aku menderita. Tuhan membiarkan aku menangis, meratapi nasib ini. Tuhan membiarkan aku hidup dalam kesengsaraan. Di mana Tuhan yang kami sembah? Mereka tidak sadar. Mereka dibuang oleh Allah ke kerajaan Babel karena mereka berbuat dosa kepada Allah. Mereka tidak mau dengar kepada suara Allah. Mereka tidak mau menuruti firman Allah. Allah banyak kali mengirim para nabi. Allah mengirim orang-orang yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi mereka keras kepala, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau menurut firman Tuhan, mau hidup menurut keinginannya sendiri. Ketika mereka menerima akibat daripada kebersalahannya, mereka mengumpat Allah. Mereka mencaci Allah, seakan-akan Allah salah atas penderitaan yang kualami. Allah salah atas penderitaan yang sedang kujalani. Allah salah membiarkan aku hidup sengsara. Allah salah membiarkan aku terus mengalami tekanan dalam kehidupan ini. Aku letih lesu dan berbeban berat. Mereka mempersalahkan Allah. Tidak jarang ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita mempersalahkan Allah atas setiap kemelut yang hadir dalam kehidupan kita. Kita mempersalahkan Allah ketika kita letih lesu dan berbeban berat. Kita mempersalahkan Allah ketika kita mengalami musibah. Kita mempersalahkan Allah ketika kita mengalami kehidupan yang tidak mengenakan bagi tubuh jasmani ini. Jarang kita mau introspeksi. Jarang kita mau melihat kepada diri sendiri, apa yang sudah kulakukan di hadapan Allah. Apakah benar yang kulakukan ini? Apakah sesuai dengan firman Allah yang kulakukan ini? Kita tidak bisa hidup terlepas dari firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Israel tidak menyadari, bahkan tidak mau mengakui bahwa segala sesuatu penderitaan yang mereka alami bukan kesalahan Allah, tetapi kesalahan itu adalah perbuatannya sendiri. Mereka menjadikan Allah sebagai kambing hitam atas keadaan kesengsaraan yang mereka alami. Mereka tidak mau melihat kepada diri sendiri, tidak mau menyadari bahwa hidupnya sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya sudah tidak mengikuti kebenaran firman Allah. Saudara, kembali saya katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apapun yang ditabur oleh seseorang, itu juga yang akan dituainya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Allah mengirim para nabi, Allah mengirim utusan-utusannya untuk menyatakan, hai Israel, bertobatlah kamu, sebab kamu sudah berbuat dosa.
kamu melanggar akan kebenaran firman Allah. Tetapi justru Yesaya berkata dalam ayat yang 27, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Yesaya berkata, aku ini umat Tuhan, aku adalah umat yang dikasihi Tuhan, tetapi mengapa penderitaan terus datang kepadaku? Mengapa kesengsaraan terus datang kepadaku? Mengapa penyakit terus datang kepadaku? Mengapa keadaanku seperti ini? Tidak seperti orang lain. Mereka hidup bahagia. Mereka hidup senang. Mereka berkelimpahan. Padahal mereka orang fasik. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Hakku tidak diperhatikan oleh Allah. Kita menuntut Allah supaya 24 jam memperhatikan kehidupan kita. Tetapi berapa menit yang kita berikan kepada Tuhan? Berapa menit yang kita persiapkan untuk Tuhan? Berapa menit yang kita berikan kepada Tuhan? Berapa menit yang mau kita berikan untuk membangun manusia roh dalam diri kita? Mungkin tidak sampai hitungan 5 menit. Kita hanya berdoa, hanya memberi kabar kepada Tuhan. Kita berdoa bukan berkomunikasi dengan Allah sebagai Allah yang harus kita sembah. Kita berkomunikasi dengan Allah sebagai seseorang yang menyampaikan laporan kepada pihak yang berwajib. Tidak ada kontak antara jiwa kita dengan Allah. Tidak ada pertemuan antara jiwa kita dengan Allah. Kita hanya sekedar lapor kepada Allah. Kita hanya sekedar menyampaikan undang-undang hati kita kepada Allah. Kita hanya sekedar berbicara ngalor ngidul kepada Allah. Yang Allah inginkan, perjumpaan Allah dengan kita di dalam doa itu. Yang Allah inginkan adalah perjumpaan antara pribadi Allah yang kita sembah dengan diri kita. Bukan berdoa hanya melaporkan apa yang akan kita perbuat. Bukan berdoa hanya melaporkan penderitaan kita. Bukan berdoa untuk melaporkan kesusahan kita. Tetapi berdoa untuk menciptakan suatu komunikasi dengan Allah. Suatu hubungan pribadi dengan Allah. Suatu perjumpaan dengan Allah. Tidak jarang kita hidup seperti orang-orang biasa saja. Tidak jarang kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak ada perjumpaan dengan Allah. Karena diri kita tidak mau menyediakan waktu yang spesial bagi Allah. Kita hanya menyediakan waktu untuk bisnis kita. Kita menyediakan waktu untuk relasi kita. Kita menyediakan waktu untuk kepentingan kita. Kita menyediakan waktu untuk rencana dalam kehidupan kita. Kita menyediakan waktu bagaimana menyenangkan hati orang lain. Tetapi hanya berapa menit yang kita berikan kepada Allah. Berapa menit kita duduk di hadapan Allah dan berdoa kepadanya. Berapa menit kita mencurahkan isi hati kerinduan kita kepada Allah. Berapa menit kita rindu untuk berjumpa dengan Allah. Mungkin 1 menit pun tidak kita berikan waktu kepada Allah. Oh, betapa rindunya Allah mendengar suara kita. Betapa rindunya Allah berlama-lama dengan kita. Betapa rindunya Allah mencurahkan isi hatinya kepada kita. Betapa rindu Allah mengatakan masalah-masalah yang akan datang. Masa-masa yang akan datang kepada kita. Tetapi sayang sekali, kita tidak menyediakan waktu bagi Allah.
kita lebih banyak mengurus urusan duniawi. Kita membangun manusia jasmani ini semewah mungkin. Padahal yang Allah inginkan, kekuatan baru ada dalam diri kita, yaitu manusia roh. Manusia yang memiliki keterkaitan dengan Allah. Manusia yang memiliki ketergantungan dengan Allah. Manusia yang melekat hatinya kepada Allah. Itulah yang Allah inginkan. Firman Allah berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang menunggu kedatangan Tuhan, artinya dia akan terus menunggu. Dia akan terus menanti-nantikan kapan Tuhan datang kepadaku. Seringkali kita terus berupaya supaya Tuhan datang kepada kita, tetapi rasanya kok tidak datang juga. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi kau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan-jangan yang menjadi masalah, Allah tidak mengenal kita. Jangan-jangan yang menjadi masalah, Allah tidak mengenal kita. Seperti Matius pasal 7 ayat 7. Tuhan, aku melakukan mujizat demi nama-Mu. Aku mengusir setan demi nama-Mu. Aku melakukan perkara-perkara besar demi nama-Mu. Tetapi Tuhan berkata, nyahlah engkau. Aku tidak mengenal engkau. Tetapi bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan berfirman mereka akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru. Kekuatan berasal dari sebuah kata, yaitu kuat. Banyak tenaga, banyak daya. Kuat juga berarti mampu dan berkuasa untuk berbuat sesuatu. Tetapi yang dimaksud dengan firman Tuhan mendapat kekuatan baru bukan seperti yang demikian. Mendapat kekuatan baru dari Tuhan artinya mendapat keteguhan, mendapat kekukuhan dalam kehidupan kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang hidup di dalam bumi ini. Kekuatan baru berarti keteguhan, kekukuhan yang terjadi dalam manusia roh atau batinia kita. Untuk apa Tuhan memberikan kekuatan baru kepada kita? Untuk apa Tuhan memberi kekuatan baru kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Yang pertama, kekuatan baru Tuhan berikan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan, supaya mereka selalu mempercayai Tuhan dalam segala hal. Artinya, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, mengalami kesengsaraan, penderitaan, kesusahan, kecelakaan, musibah, mereka tetap mempercayai Tuhan. Mereka tidak akan menyangkal Tuhan. Mereka tidak akan menggerutu kepada Tuhan. Mereka tidak akan marah-marah kepada Tuhan. Mereka tidak akan ngomel kepada Tuhan atas apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Namun mereka tetap berkata,
apapun yang terjadi dalam kehidupan, aku tetap mempercaya Tuhan. Dunia dan segala isinya hilang daripadaku, aku tetap mempercayai Tuhan. Orang-orang meninggalkan aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku mengalami kerugian dalam bisnis, aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku ditipu oleh orang lain, aku tetap percaya Tuhan. Aku dirugikan oleh orang lain, aku tetap percaya Tuhan. Sebab Tuhan yang mengatur kehidupanku. Sebab rancangan Tuhan dalam kehidupanku, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang berpengharapan. Orang yang mendapat kekuatan baru. Artinya orang yang dimampukan Allah itu tetap mempercayai Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Dia mempercayai Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Yesaya pasal 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulan dan bumi, yang penduduk yang seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediamannya. Dia percaya kepada Tuhan bahwa bangsa-bangsa di dalam dunia ini hanya seperti setitik air dalam timba. Bangsa-bangsa di dalam dunia ini hanya seperti sebutir debu pada raja. Bangsa-bangsa di dalam dunia ini tidak lebih dari abu halus beratnya. Inilah orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki kekuatan baru mempercayai Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan tidak takut orang lain meninggalkan kehidupannya. Tidak takut orang lain meninggalkan dirinya, karena dia percaya Allah yang dia sembah tidak akan pernah membiarkan dia. Dia percaya Allah yang dia sembah tidak akan meninggalkan dia. Allah yang dia sembah, Allah tidak akan membiarkan dia jatuh tergeletak. Allah yang dia sembah adalah Allah yang selalu menyertai dia berjalan dalam lembah kekelaman. Allah yang dia percaya adalah gembala yang baik, yang membaringkan dia di padang berumput hijau, membawa dia kepada air yang tenang dan menyegarkan jiwanya. Artinya orang yang memiliki kekuatan baru, dia tidak akan terusik oleh keadaan sekitarnya, tidak akan goncang, tidak akan mulai rebah oleh perbuatan manusia-manusia di sekitarnya, karena ada kekuatan baru, ada keteguhan, ada kekukuhan kepada siapa dia harus berharap, kepada siapa dia harus berteman, kepada siapa harus menjadi satu. Bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan bisnis, bukan mengandalkan pekerjaan, tetapi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kenapa dia percaya kepada Tuhan? Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, kekuatan baru diberikan oleh Allah kepada orang Israel, kepada kita, supaya kita terus mempercayai firman dan janjinya. Orang yang memiliki kekuatan baru akan terus mengarahkan kehidupannya kepada firman Tuhan. Orang yang memiliki kekuatan baru akan terus membawa kehidupannya untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dia percaya bahwa janji Allah itu pasti, janji Allah itu benar, janji Allah tidak pernah gagal di dalam kehidupannya. Pada saat Allah berbicara dengan Abraham, kita perhatikan Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15
ayat 12 dan seterusnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Inilah perkataan Allah kepada Abram, bahwa keturunan Abram selama beberapa ratus tahun akan diperbudak oleh sebuah bangsa. Dan itu terjadi. Israel diperbudak di negara Mesir. Mereka hidup dalam kesusahan, mereka hidup dalam tangisan. Ketika Allah mendengar doa mereka, Allah mengutus Musa, dan dengan pimpinan Musa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu terjadi dalam Keluaran pasal 13. Allah berjanji, aku akan mengeluarkan mereka dari perbudakan. Itu digenapi dalam Keluaran pasal 13. Allah berfirman kepada Yeremia, Yeremia katakan kepada bangsa Israel, karena engkau tidak mau menuruti firman-Ku, karena engkau memberontak dan tidak melakukan firman-Ku dalam kehidupanmu, aku akan membuang engkau selama 70 tahun. Inilah yang terjadi dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Setelah 70 tahun mereka di Babel, Allah melepaskan mereka sehingga mereka kembali ke Yerusalem. Itu digenapi dalam kehidupan seorang nabi. Dalam kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, Israel keluar dari pembuangan. Bahkan raja negara itu yang berkata, orang-orang Israel harus kembali ke negerinya. Jadi orang yang mendapat kekuatan baru adalah orang yang selalu mempercayai firman Tuhan, selalu mempercayai janji-janji Tuhan. Kemudian yang ketiga, kekuatan baru diberikan kepada umat Tuhan untuk melatih mereka dalam menghadapi krisis di waktu yang akan datang. Istilahnya, ketika beban kehidupan seberat 20 kilo, Allah akan memberikan kepada mereka kekuatan baru yang mampu mengangkat beban 30 kilo. Sehingga pada saat dia hidup di kemampuan 20 kilo, dan pada saat dia menghadapi permasalahan yang datang kepadanya tidak akan melebihi kekuatan dirinya. Jadi Allah selalu memberi kekuatan baru kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sehingga pada saat dia berhadapan dengan masalah yang lebih berat, dia sudah mempunyai kekuatan untuk mengatasi permasalahan hidup. Inilah suatu berkat yang Allah berikan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Selalu hadir kekuatan baru di dalam dirinya. Untuk apa? Menghadapi permasalahan yang lebih berat dibandingkan hari-hari yang lain. Mengapa orang Kristen banyak yang patah?
terkulai dan terjatuh, kamu tidak mempunyai kekuatan baru yang daripada Tuhan. Hidup menurut cara-cara yang lama, menurut gaya-gaya yang lama. Ketika berhadapan dengan sesuatu yang lebih berat menimpa kehidupannya, dia roboh karena tidak ada kekuatan baru. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru. Dalam kekuatan baru itu Allah melatih mereka supaya mereka mampu menghadapi permasalahan yang akan datang. Sekalipun itu berat adanya, Dia akan mengkondisikan kita dengan kekuatan baru untuk menghadapi permasalahan yang berat. Ada seseorang yang diperintahkan oleh Tuhan geser batu ini. Dia melihat sebuah batu yang sangat besar dan dia bandingkan dengan dirinya yang tidak memiliki kemampuan, tidak berotot, tidak kuat, dia lemah. Dia bertanya, mengapa Allah menyuruh aku menggeser batu ini? Tetapi orang ini terus berupaya menggeser batu ini. Orang ini terus berupaya mengeluarkan tenaganya. Orang ini terus berupaya memakai bermacam-macam kuda-kuda kakinya supaya kekuatan untuk menggeser batu itu. Tetapi sekian lama dia berusaha, tidak pernah batu itu bergeser sedikit pun. Dia bertanya, Tuhan, aku memiliki Engkau sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Aku percaya ketika Engkau menyuruh, Engkau memberi kemampuan bagiku untuk menggeser batu ini. Dan Tuhan berkata kepada orang ini, anakku, aku menyuruh engkau untuk menggeser batu ini, bukan untuk memindahkan batu ini, tetapi lihatlah, tanganmu semakin kuat, tanganmu berotot. Lihatlah kakimu semakin kuat otot-ototnya. Lihatlah pada bagian lehermu semakin teguh dan semakin kuat. Itulah yang kumaksudkan, supaya kau terus menggeser, terus. Namun aku tahu engkau tidak akan mampu menggeser batu. Aku hanya melatih engkau supaya engkau memiliki kekuatan tubuh ini, dan engkau memiliki kekuatan yang baru daripadaku. Kesadaran bahwa aku tidak mampu, namun Tuhan yang mampu menolong aku. Aku tidak mampu, namun Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagiku. Aku tidak mampu, namun Tuhan sanggup melakukan mujizat bagiku. Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Tuhan bisa melakukan keajaiban bagi kita. Milikilah kekuatan baru dari Tuhan. Caranya nantikan Tuhan. Berikan waktu kepadanya. Jadikan kita menjadi pribadi yang intim dengan Tuhan. Kekuatan baru itu akan datang kepada kita. Akan Tuhan berikan. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 30. Demikian dikatakan firman Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Allah mengatakan berbangsa Israel bahwa dengan kekuatan yang ada dalam dirimu, engkau tidak mampu melakukan sesuatu dalam menghadapi permasalahan yang datang kepadamu. Orang-orang muda, orang-orang bertenaga, orang-orang pintar,
orang-orang yang ber-IQ-nya tinggi, teruna-teruna, orang yang sudah dilatih fisiknya, mereka menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersantuk. Tetapi bagi orang yang mendapat kekuatan baru, dia sudah dilatih oleh Tuhan. Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara bisa Dia tanggung. Artinya perkara-perkara yang sudah lalu dan perkara-perkara yang datang di kemudian hari bisa Dia tanggung. Untuk menghadapi perkara di hari yang akan datang, seseorang biasanya belajar terlebih dahulu. Dia baca buku, teori-teori bagaimana menghadapi masa yang akan datang. Tapi Rasul Paulus tidak demikian. Karena ada manusia baru, ketika dia berjalan bertemu dengan masalah yang baru, dia bisa mengatasinya karena ada kekuatan baru yang bisa menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Jadi orang yang mendapat kekuatan baru adalah orang yang sudah memiliki kemampuan karena dia dilatih oleh Tuhan. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 23 dan seterusnya, berbagai macam permasalahan yang datang dalam kehidupan Rasul Paulus. Banyak kali dia terancam nyawanya, fisik mengalami kelemahan, tetapi dia akhirnya tetap berkata, aku dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak cengeng dalam menghadapi permasalahan hidup, tidak mengeluh dalam menghadapi permasalahan hidup, tetapi memiliki keyakinan apapun permasalahan yang akan datang padaku, aku pasti bisa mengatasinya karena ada kekuatan baru di dalam diriku. Ada Allah yang memberi kekuatan kepadaku. Ada Allah yang memampukan aku. Ada Allah yang sanggup menolong aku untuk melakukan perkara-perkara besar. Seperti Mazmur katakan, dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Itulah pengakuan manusia, umat Tuhan yang mendapat kekuatan baru, akan mampu melakukan sesuatu perkara besar bersama Allah. Orang yang memiliki kekuatan baru, hatinya melekat kepada Allah. Di dalam Mazmur pasal 91, hatinya melekat kepada Allah, maka aku akan menjauhkan dia. Aku akan menolong dia. Aku akan meluputkan dia dari segala malapetaka. Itulah kekuatan baru. Kekuatan baru mengundang Allah untuk menolong kehidupan kita. Kekuatan baru menolong kita supaya Allah bergerak menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita. Kekuatan baru merupakan daya dorong sehingga Allah melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Milikilah kekuatan baru dengan cara menanti-nantikan Tuhan. Kita tidak akan memiliki kekuatan baru jika hanya berdoa sebatas menggambarkan berita-berita. Kekuatan baru kita akan miliki ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Yang keempat, kekuatan baru untuk menjadikan umat hidup dengan pikiran yang positif.
Israel yang ada dalam pembuangan. Mereka tidak memiliki kekuatan baru. Perhatikan ayat 27. Yesaya pasal 40 ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak perhatikan Allahku. Ketika mereka mengalami permasalahan sebagai orang-orang yang ditindas dalam pembuangan, sebagai orang-orang yang mengalami kesusahan, kesengsaraan dalam pembuangan, pikiran mereka diisi dengan pikiran yang negatif. Mereka berkata, Allah tidak memperhatikan kehidupanku, Allah masa bodoh dengan permasalahanku. Tetapi orang-orang yang mendapat kekuatan baru akan melahirkan pikiran positif di dalam kehidupannya, di dalam menghadapi permasalahan yang datang kepadanya. Dia tidak pernah berpikiran negatif. Dia akan terus berpikiran positif. Kita perhatikan Paulus 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 17. Kita tambahkan ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Paulus adalah pribadi yang selalu mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Hal ini dia katakan, sekalipun manusia lahiriahku merosot, mengalami kerusakan, namun aku tidak tawar hati. Aku tidak mengutuk Tuhan. Aku tidak marah kepada Tuhan. Aku tidak mengeluh kepada Tuhan. Sebab aku percaya manusia batiniahku semakin bertumbuh dan bertumbuh, terus mengalami pembaruan. Orang-orang percaya lebih banyak memikirkan tentang masalah lahiriah di dalam kehidupannya, tetapi jarang memikirkan tentang hal-hal yang akan datang, yang sifatnya adalah kekekalan. Kita harus memiliki pola pikir yang positif dalam segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika pikiran positif lahir dalam kehidupan kita, karena kita mendapatkan kekuatan baru, kita tidak akan menjadi orang yang cepat putus asa. Kita tidak menjadi orang yang cepat marah. Tidak akan menjadi orang yang cepat meninggalkan orang lain. Tidak menjadi orang yang terus menggerutu. Sebab dia tahu bahwa Allah terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi diriku. Selalu berpikiran positif. Selalu berpikiran positif. Dan pikiran positif itu mengarah bagaimana dia mempercayai Allah dan bertindak dalam kehidupannya. Bagaimana dia percaya kepada Allah bahwa Allah mengasihinya. Bagaimana dia percaya kepada Allah bahwa Allah tidak pernah membiarkan dia. Tubuh manusia lahiriahku semakin merosot,
karena permasalahan yang kualami. Tetapi aku tidak tawar hati kepada Tuhan. Dengan kata lain, oh Tuhan, tidak menjadi masalah kalau aku sakit. Tidak menjadi masalah aku malah mengalami kerugian. Tetapi yang menjadi masalah ketika manusia batinnya aku berdosa. Yang menjadi masalah bagiku ketika imanku menjadi goncang. Yang menjadi masalah ketika aku tidak setia lagi kepada Tuhan. Yang menjadi masalah ketika aku tidak pernah berdoa lagi. Yang menjadi masalah ketika aku tidak baca Alkitab lagi. Yang menjadi masalah ketika aku tidak bersekutu lagi, tidak datang beribadah lagi kepadamu. Itulah yang harus menjadi masalah dalam kehidupan kita. Sebab manusia batinnya kita akan mengerjakan perkara-perkara lahiriah. Apa yang tidak kelihatan oleh mata kita akan terbukti ketika manusia batinnya kita terus mendapat pembaharuan yang daripada Tuhan. Alam nyata akan terjadi ketika alam roh kita bekerja dengan Tuhan. Sebab itu Yesus berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi. Yesus berkata, berkatalah kepada gunung ini, tercampaklah ke laut, maka itu terjadi. Dimulai dari manusia roh yang telah mendapatkan kekuatan baru. Dia berbicara, maka menjadi nyata. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 35 dan seterusnya. Dimulai dari kata tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Inilah orang-orang yang berpikiran positif karena mendapat kekuatan baru. Sekalipun manusia lahiriahnya menderita, berkesusahan dengan keadaan manusia lahiriahnya, namun dia tidak menggerutu kepada Tuhan. Dia tidak ngomel kepada Tuhan, mengapa aku begini? Bahkan dia membiarkan dirinya digergaji, dilempari, menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Mereka tetap berpikir positif bahwa mereka memiliki kehidupan yang kekal setelah mereka mengalami kematian. Pikiran positif yang hadir dalam kehidupan kita akan memberikan semangat bagi jiwa kita untuk bergerak. Sebab di dalam pikiran positif ada pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena ada roh Allah yang memberi kekuatan baru kepada kita. Kemudian yang berikutnya, untuk apa kekuatan baru? Yang berikutnya, untuk melatih umat supaya hidup di dalam kebenaran. Seseorang yang mendapat kekuatan baru memiliki cara hidup, cara berpikir yang positif.
Cara berpikir yang positif ini akan membawa dia untuk hidup di dalam kebenaran. Perhatikan 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saya ulangi. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Orang yang mendapatkan kekuatan baru yang dari Tuhan, dia akan dilatih oleh Tuhan untuk apa? Hidup di dalam kebenaran. Artinya bisa melakukan ketidakbenaran pada saat dia hidup. Bisa. Tapi dia terus dilatih untuk melakukan kebenaran. Ketika dia terus dilatih untuk hidup dalam kebenaran, pada saat yang tidak benar datang, dia akan berkata, aku tidak akan menerima yang tidak benar. Karena aku sudah dilatih hidup untuk kebenaran. Seperti begini saja. Kita dibiasakan makan nasi. Ketika kita hidup di daerah lain yang tidak makan nasi, kita akan sedikit mengalami gangguan, ketidakmampuan untuk makan yang disediakan mereka, karena itu bukan nasi. Tapi karena kita sudah dibiasa makan nasi, maka kita terus makan nasi. Seperti itulah hidup untuk kebenaran. Berani berkata tidak terhadap sesuatu yang bukan berasal dari firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendapat kekuatan baru untuk melatih umatnya hidup untuk kebenaran. Mengapa umatnya harus hidup untuk kebenaran? Supaya umatnya tidak menerima hal yang tidak baik. Mengapa umatnya dilatih untuk hidup di dalam kebenaran? Supaya iblis tidak bisa mendakwa dia lagi. Mengapa harus hidup di dalam kebenaran? Supaya tidak ada konflik batin dalam diri ini. Lakukan firman Tuhan atau tidak ya? Saya berdosa atau tidak ya? Saya salah di hadapan Tuhan atau tidak ya? Itu tidak akan terjadi kalau kita terus hidup untuk kebenaran. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi apa dan untuk apa kekuatan baru? Kekuatan baru yang dalam Alkitab katakan adalah keteguhan, kekukuhan manusia roh, manusia batiniah kita yang terus mengalami pertumbuhan. Sehingga dengan bertumbuhnya manusia roh dalam kehidupan kita, kita akan selalu mempercayai Tuhan dalam segala hal, suka dan duka, rugi atau mengalami keuntungan, mendapatkan musibah atau tidak, kita akan terus mempercayai Tuhan. Kita akan terus mempercayai firman Tuhan dan janjinya. Kita akan terus dilatih oleh Tuhan, mampu mengatasi krisis yang akan datang. Kita akan menjadi umat yang berpikiran positif. Kita akan menjadi umat yang hidup di dalam kebenaran. Umpamanya kita berjalan di dalam jalan yang benar. Artinya kita tidak akan mengalami tabrakan dengan yang lain. Ketika kita hidup untuk kebenaran, perlu kita ketahui, di sanalah Allah disenangkan. Di sanalah Allah bersukacita. Di sanalah Allah kagum terhadap kita. Jadi saudara,
Mari, hanya Allah yang bisa memberi kekuatan baru kepada kita. Dan kekuatan baru itu akan membentuk kehidupan kita. Berani menghadapi kehidupan yang akan datang. Dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita semua diketahui oleh Tuhan. Sebab itu mari, milikilah kekuatan baru. Caranya bagaimana? Nantikan Tuhan. Tunggu berbuat sesuatu ketika Tuhan sudah berkata kepada kita. Nantikan Tuhan. Berdoa sampai ada jamahan Tuhan. Itu Tuhan datang ketika kita merasakan jamahan Tuhan. Berdoa bersama sampai hadirat Allah. Itu Tuhan datang. Beribadah dalam doa penyembahan. Penyembahan kita lakukan dengan baik dan benar. Kita merasakan hadirat Allah datang. Itu orang yang menantikan Tuhan. Perlu kita ketahui, ketika kita menyembah Tuhan, berarti kita menantikan Tuhan. Supaya hadirat Allah hadir melingkupi kita. Ada kesegaran jiwa yang Tuhan berikan kepada kita. Sekian firman Tuhan. Kekuatan di hidupku terdapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong. Firman Allah berkata, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan segala keperkasaan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semasa Allah. Ini adalah kekuatan baru yang Allah berikan lewat Roh yang ada di dalam kehidupan kita. Allah berfirman bukan dengan kekuasaan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan Rohku yang ada dalam kehidupan kita. Tubuh kita adalah bait Roh Allah, Roh Allah tinggal dalam diri kita. Inilah kekuatan baru dalam kehidupan kita. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagalan, tetapi karena Roh Allah. Gloria, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah yang sanggup memberikan kekuatan baru bagi setiap kami, Allah yang sanggup melimpahkan kekuatan baru bagi setiap kami. Engkau adalah Allah yang setia ketika kami menanti
terus hambamu. Tambahkan terus hikmat marifat dari Tuhan. Bukakan terus rahasia-rahasia firman Tuhan. Biar kami boleh mendapatkan pengertian yang baru dari firman Tuhan. Yang akan membawa kami kepada kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan. Yang akan membawa kami kepada iman yang lebih kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi kami tidak akan tergoyahkan. Kami tetap memegang teguh kebenaran Tuhan. Dan kami akan terus berjalan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakai hambamu, melengkapi hambamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.